Kami memang mengatakan kami tidak akan membunuhmu. Tetapi itu tidak berarti bahwa kami tidak akan melakukan hal lain padamu, jawab Kinan dingin. Dharma memandangnya dengan ketakutan. Apa yang kamu rencanakan? Obat terlarang. Kinan tidak menjawab tetapi mengulurkan tangannya ke arah Lucky. Lucky mengeluarkan sebuah jarum suntik dari tas medisnya. Obat ini dapat memastikan dia tidak akan pernah bergerak atau berbicara lagi selama sisa hidupnya. Dia akan menjadi patung, tetapi dia akan sadar. Wajah Dharma saat pucat pasi, kemudian dia melihat Kinan berjalan ke arahnya dengan jarum suntik di tangan. Tidak ada suhu dalam tatapannya. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku, tidak. Tolong aku, tolong. Mulut Dharma ditutup oleh Sam. Jesse menjepit lengan dan kakinya untuk mencegahnya meronta. Dharma berjuang dengan sekuat tenaga tetapi tidak ada gunanya. Seorang manajer panti asuhan bukanlah tandingan dua tentara bayaran profesional. Kinan berhenti di depannya dan berjongkok. Dia berbicara di hadapannya. Biasanya saya tidak akan secara pribadi terlibat dalam berurusan dengan orang-orang seperti Anda karena itu membuang-buang waktu saya. Jadi anggaplah diri Anda terhormat karena Anda telah membuat saya kotor. Dosa Anda terlalu besar sehingga kemarahan saya bisa hanya dipadamkan dengan menegakkan keadilan sendiri. Ingat, karma selalu mengawasi. Ketika dia selesai, Kinan menenggelamkan jarum suntik ke dalam lengannya. Mata Dharma adalah yang terlebar yang pernah ada. Ketakutan tampak jelas padanya. Namun, Kinan tidak bersikap lunak padanya karena ini. Dia menatapnya dengan dingin. Dia memastikan dia menatap jarum suntik yang tertancap di lengannya sebelum dia menekan obat itu perlahan ke dalam aliran darahnya. Tindakannya sangat lambat di matanya. Beberapa detik ini seperti siksaan paling mengerikan bagi Dharma. Teror di matanya terus berlipat ganda. Otot-otot di tubuhnya sama kencangnya dengan besi. Jantungnya hampir berhenti, dia hampir benar-benar ketakutan setengah mati. Ketika semua obat dimasukkan ke dalam tubuhnya, skala teror untuk Dharma mencapai maksimum. Matanya menjadi kosong dan seluruh tubuhnya mulai kejang secara tidak wajar. Sam dan Jesse dengan cepat membebaskannya. Dharma ambruk ke lantai dalam keadaan berputar dan ada busa putih keluar dari mulutnya. Epilepsi. Sam berkomentar dengan ejekan dan sarkasme. Dia terlalu takut sehingga tubuhnya tidak bisa menanganinya, Lucky menjelaskan. Meskipun dia seorang dokter, menyaksikan iblis seperti itu dihukum memang membuatnya merasa baik. Jesse meluncurkan tendangan lain ke Dharma untuk melepaskan ketegangannya. Dia pantas mendapatkannya. Kenapa dia tidak takut ketika dia memerintahkan anak-anak itu dibunuh tetapi sekarang sangat takut? Dasar pecundang. Kamu. Dharma tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menatap mereka dengan kebencian. Dia hanya berhasil mengeluarkan beberapa kata ini sebelum tubuhnya terkena lebih banyak kejang dan tangannya lemas karena kekurangan energi. Dia menyadari bahwa dia terlalu lemah untuk bergerak atau bahkan berbicara. Aku benar-benar akan menjadi patung, bukan? Ini tidak bisa. Dharma mencoba yang terbaik untuk berdiri tetapi sepertinya tubuhnya membeku. Dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun bahkan jika dia mencoba. Dharma kemudian tahu arti sebenarnya dari ketakutan. Dia mengomunikasikan permintaan bantuannya dengan matanya kepada kelompok Kinan. Ada air mata yang mengalir bebas dari matanya, tetapi mereka hanya memandang dengan tenang. Bawa dia kembali ke tempat tidur, dia tidak bisa lagi bergerak sendiri, kata Lucky. Sam dan Jesse menariknya ke atas dan melemparkannya dengan kasar ke tempat tidur. Mereka mengabaikan penderitaan Dharma dan menoleh ke Kinan. Kinan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah berurusan dengan Dharma, mereka ingin naik tinggi dan berurusan dengan pemijahan neraka lainnya. Kinan tersenyum. Selanjutnya, kita akan mengubah tempat ini menjadi neraka nyata.
tetapi itu akan menjadi neraka mereka. Jesse bersorak, "Kalau begitu, ayo bergerak." Kinan tidak suka berlarut-larut, karena rencananya sudah dimulai maka dia lebih suka menyelesaikannya sesegera mungkin. Malam ini, dia akan membiarkan orang-orang ini memahami arti karma. Setiap orang yang tersentuh oleh dosa harus membayar, tidak ada yang lolos tanpa hukuman. Orang-orang berdosa di karantina itu tidak tahu neraka macam apa yang menunggu mereka. Kinan tidak akan menunjukkan simpati kepada orang-orang ini. Itu sama untuk kelompok Jesse. Mereka menerobos masuk ke setiap ruang karantina dan memberikan suntikan kepada orang-orang ini. Obat yang diberikan kepada mereka berbeda dari yang diberikan ke Dharma. Obat jenis kedua ini hanya akan memperburuk penyakit mereka, tidak akan merenggut nyawa mereka. Mereka akan hidup untuk mengalami setiap detik siksaan penyakit. Untuk anak-anak kelompok Kinan memberi mereka semacam obat cair. Mereka akan menunjukkan gejala demam dan pingsan, tetapi itu tidak akan membahayakan tubuh fisik mereka dengan cara apapun. Ini untuk menciptakan ilusi. Rencana Kinan adalah menggunakan flu menular untuk menghancurkan panti asuhan ini sepenuhnya. Mereka tidak akan diizinkan untuk beroperasi lagi di masa depan. File-file di ruang bawah tanah telah dipindahkan setelah dia meretas kuncinya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Sebelum matahari terbit, semua orang di panti asuhan telah jatuh sakit. Kekuatan penularannya begitu kuat sehingga bahkan para pengawal dan dokter menolak untuk mendekati panti asuhan meskipun mereka mengenakan setelan MET. Hanya kelompok Kinan yang secara sukarela melakukan pekerjaan itu. Pada saat yang sama, Nino telah menerima pembaruan dari Kinan. Setiap anggota penting dari keluarga William diberitahu tentang semua yang terjadi di panti asuhan. Ketika mereka melihat video yang diambil oleh Kinan, mereka terkejut karena mereka tidak menyangka flu yang menular menjadi begitu fatal. Bahkan Erlan, yang diberi perawatan khusus oleh tim dokter, nyaris tidak bergantung pada orang-orang yang kekurangan ini. Namun, tanggapan pertama mereka setelah melihat begitu banyak penderitaan, bukanlah mengirim lebih banyak orang untuk menyelamatkan mereka tetapi untuk menghancurkan semua orang di sana untuk menutupinya. Ini melibatkan terlalu banyak orang, berita tidak bisa dibiarkan bocor, atau semuanya akan berakhir. Selain itu, mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelamatkan begitu banyak orang, dan jika mereka membawa bantuan dari luar, rahasia mereka pasti akan bocor. Oleh karena itu, mereka menyarankan untuk melenyapkan panti asuhan malaikat dari muka bumi dengan api raksasa. Ketika Nino mendengarkan keputusan tak berperasaan orang-orang ini atas konferensi video, hatinya menjadi dingin. Ini adalah keluarga William, tidak ada dari mereka yang memiliki hati manusia. Kemudian lagi, mengapa lagi Marvin menahan mereka jika mereka tidak kejam? Karena kekejaman mereka yang menentukan, rahasia keluarga William bisa tetap tidak diketahui begitu lama. Secara alami, Nino harus memainkan karakter yang tidak berperasaan ini juga. Dia mengizinkan keputusan mereka untuk menghancurkan semua orang dan segala sesuatu yang masih dikarantina di panti asuhan. Meskipun semua orang setuju dengan keputusan ini, tidak ada dari mereka yang mau melakukannya sendiri. Mereka takut tertular. Akhirnya, mereka secara kolektif mendorongnya ke bahu Nino karena dia adalah kepala rumah. Nino berharap banyak dari kelompok ular ini, tetapi dia bersedia memikul tanggung jawab ini. Setelah Kinan menerima beritanya, dia berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kita akan melanjutkan rencananya. Serahkan sisanya kepada kita." "Oke, hati-hati, jangan khawatir, semuanya akan segera berakhir." Kinan menutup telepon setelah dia berjanji itu. Nino juga menutup teleponnya, lalu dia menatap keluar jendela. Ada lapisan es di kaca, malam di luar pasti sedingin es. Namun,
Darah Nino mendidih karena kegembiraan misi yang mulia dan mulia ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.